Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya David Sultan Jainal. Di sini saya ingin sedikit merangkum mengenai konsep dasar TCP/IP model. Nah, apa sih itu model TCP/IP? Nah, eh, TCP TCP/IP adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer termasuk internet. TCP/IP mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima di jaringan dengan memastikan data harus sampai ke tujuan dengan efisien dan benar, meskipun perangkat-perangkat tersebut terhubung melalui berbagai jenis media dan teknologi jaringan. Nah, kita akan sedikit menjelaskan mengenai definisi TCP dan definisi IP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang berada di lapisan transport dalam model TCP/IP. Fungsi utama TCP adalah untuk memastikan pengiriman data yang andalan dan teratur antar perangkat di jaringan. TCP menangani segmentasi data, pengurutan paket-paket data, serta memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan tanpa kesalahan dan lengkap dan dalam urutan yang benar. Nah, jika ada paket data yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang paket data tersebut. Nah, terus ada apa sih itu IP? IP adalah protokol yang berada di lapisan internet dalam model TCP/IP. Nah, fungsi utama IP atau Internet Protocol adalah untuk mengatur pengalamatan dari root pengiriman paket dan antar perangkat di jaringan. IP ini memastikan bahwa paket data dapat dikirimkan ke alamat tujuan yang benar. Nah, IP tidak menjamin pengiriman paket data yang andal karena itu tugas dari TCP. Terus apa? Selanjutnya ada ini 4 lapisan utama TCP/IP. Model TCP/IP ini terdiri dari lapisan aplikasi, transport, internet, dan jaringan. Setiap lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Nah, kita ada yang pertama lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan aplikasi ini adalah lapisan tertinggi dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection dan juga dalam model TCP/IP. Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dengan jaringan komputer. Di aplikasi ini, berbagai protokol yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi yang berjalan di perangkat yang terhubung melalui jaringan seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan lainnya. Nah, terus ada beberapa fungsi utama lapisan aplikasi juga yang meliputi interaksi pengguna. Nah, interaksi pengguna ini menyediakan layanan atau antarmuka untuk aplikasi pengguna agar bisa berkomunikasi dengan sistem jaringan. Nah, contohnya tuh web browser yang menggunakan protokol HTTP untuk mengambil halaman dari server. Terus ada pengelolaan komunikasi. Pengelolaan komunikasi ini seperti menyediakan pengelolaan data untuk aplikasi, termasuk pemformatan pesan, pengkodean, dan konversi format data yang dibutuhkan aplikasi. Yang ketiga ada protokol komunikasi aplikasi. Lapisan ini juga mendefinisikan aturan dan protokol yang digunakan untuk komunikasi aplikasi seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email, dan DNS untuk penerjemahan nama domain ke alamat IP. Yang keempat adalah transparansi jaringan. Lapisan aplikasi memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi tanpa harus memikirkan bagaimana komunikasi jaringan dilakukan di lapisan-lapisan bawah seperti lapisan transport, internet, dan link. Nah, terus yang kedua ada lapisan transport. Nah, lapisan transport ini adalah lapisan keempat dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection dan juga merupakan bagian penting dalam model TCP/IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data
antara dua perangkat di jaringan dilakukan dengan cara yang handal, teratur, dan efisien. Secara umum, lapisan transport ini menangani komunikasi end-to-end. Artinya, pengiriman data dari aplikasi di satu perangkat ke aplikasi di perangkat lain. Nah, beberapa fungsi utama lapisan transport yaitu yang pertama ada pengendalian koneksi. Lapisan lapisan transport ini mengelola dua jenis koneksi, yaitu koneksi berbasis sambungan atau connection oriented, misalnya protokol TCP, Transmission Control Protocol, yang memerlukan proses negosiasi sambungan terlebih dahulu sebelum data dikirim. Terus yang kedua ada koneksi tanpa sambungan. Nah, contohnya tuh UDP, User Datagram Protocol, yang tidak memerlukan sambungan tetap dan lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan pengiriman data. Terus fungsi utama yang kedua ada pengendalian aliran. Lapisan transport mengatur jumlah data yang dikirimkan oleh pengirim agar tidak membanjiri penerima. Hal ini penting untuk menghindari kemacetan atau kehilangan data. Yang ketiga ada pengendalian kesalahan. Lapisan transport juga memastikan data yang dikirim tidak rusak selama perjalanan. Jika data hilang atau rusak, nah protokol transport ini akan meminta pengiriman ulang. Terus yang keempat ada segmentasi dan penyusunan ulang. Data yang dikirimkan melalui jaringan seringkali lebih besar daripada ukuran maksimal yang dapat diterima oleh lapisan bawah, seperti lapisan jaringan. Nah, oleh karena itu nih, lapisan transport membagi data menjadi segmen-segmen kecil. Di sisi penerima, lapisan transport menyusun ulang segmen-segmen tersebut menjadi data yang utuh. Nah, lapisan transport ini tuh adalah lapisan yang mengelola komunikasi antar aplikasi pada perangkat yang berbeda dengan memberikan kontrol terhadap koneksi, aliran data, pengendalian kesalahan, segmentasi data, serta memungkinkan beberapa aplikasi untuk menggunakan jaringan secara bersamaan. Dengan demikian, lapisan transport memastikan pengiriman data secara efektif dan efisien antara sistem yang terhubung dalam jaringan. Nah, terus yang ketiga adalah lapisan internet. Lapisan ini menghubungkan berbagai jaringan komputer di internet, mengatur cara paket data dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan lain, dan mengatasi perbedaan antara teknologi jaringan yang berbeda. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengirimkan data antar perangkat di jaringan yang berbeda, serta memastikan data dapat mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Nah, fungsi utama lapisan ini adalah untuk menangani pengalamatan, pemilihan jalur, dan pengiriman data antar jaringan yang terpisah dari sumber ke tujuan. Terus yang keempat adalah lapisan akses jaringan atau network access layer. Ini juga dikenal sebagai lapisan link data atau lapisan fisik dalam model referensi OSI. Nah, lapisan akses jaringan menangani semua aspek yang terkait dengan akses media transmisi, baik itu kabel atau media nirkabel seperti gelombang radio dalam jaringan WiFi atau seluler. Ini termasuk aturan untuk pengalamatan perangkat dan dalam jaringan lokal, misalnya alamat MAC address, alamat MAC. Nah, ada fungsi utama lapisan akses jaringan itu yang pertama pengendalian akses media. Lapisan ini mengatur bagaimana perangkat mengakses media transmisi seperti kabel, radio, atau serat optik. Ini melibatkan pengelolaan siapa yang boleh mengirim data pada waktu tertentu sehingga menghindari tabrakan. Terus yang kedua ada pengalamatan fisik. Lapisan ini menggunakan alamat fisik yang disebut alamat MAC, Media Access Control, untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal. Alamat MAC adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan seperti kartu jaringan atau perangkat WiFi oleh pabrikannya. Nah, MAC address ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan dapat diarahkan ke perangkat yang tepat di jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, terus
Setiap lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling berinteraksi untuk memastikan data sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Yang selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan arsitektur TCP/IP model. Di sini ada 3 keunggulan utama dari arsitektur TCP/IP model. Yang pertama adalah interoperabilitas. TCP/IP adalah protokol standar yang digunakan oleh berbagai sistem operasi dan perangkat keras. Hal ini juga memungkinkan perangkat yang berbeda seperti komputer, server, router, smartphone, dan lain-lain yang berjalan pada platform yang berbeda untuk saling berkomunikasi tanpa masalah kompatibilitas. Dengan kata lain, TCP/IP ini memungkinkan interoperabilitas antar berbagai perangkat di berbagai jenis jaringan. Yang kedua ada skalabilitas. TCP/IP dirancang untuk dapat menangani jaringan dengan skala besar seperti internet. Model ini mendukung pengelamatan IP secara hierarkis yang memungkinkan jaringan tumbuh dan berkembang dengan mudah, dari jaringan kecilan hingga jaringan global WAN. Nah, keunggulan stabilitas ini menjadikan TCP/IP pilihan utama untuk membangun infrastruktur jaringan besar. Nah, terus ada yang ketiga ada reliabilitas pengiriman data. Protokol TCP/IP memberikan keandalan dalam pengiriman data. TCP menjamin bahwa data terkirim dalam urutan yang benar serta mendeteksi dan mengatasi kehilangan paket atau kerusakan data. Jika ada paket yang hilang, nah TCP ini akan meminta pengiriman ulang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. TCP ini akan meminta pengiriman ulang sehingga memastikan data sampai ke tujuan dengan lengkap dan ya tidak salah alamat gitu ya. Terus ada selanjutnya tantangan dan perkembangan TCP/IP model. Nah, di sini sebenarnya ada banyak tantangan dan perkembangan, cuman saya akan mengambil 2 tantangan dan perkembangan TCP/IP model. Yang pertama ada keterbatasan alamat IPv4 dan pengalamatan. Nah, tantangannya tuh salah satu tantangan utama dari model TCP/IP ini adalah keterbatasan jumlah alamat yang dapat diberikan oleh sistem pengalamatan IPv4. IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang hanya memungkinkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Seiring berkembangnya internet dan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung, termasuk perangkat IoT, smartphone, dan perangkat lainnya, jumlah alamat IPv4 yang tersedia menjadi sangat terbatas. Nah, untuk perkembangannya, untuk mengatasi masalah ini, IPv6 diperkenalkan. Nah, IPv6 ini menggunakan alamat 128 bit yang memungkinkan jumlah alamat yang jauh lebih besar, mungkin sekitar 340 undecillion alamat, dan memberikan solusi jangka panjang untuk mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet. Terus yang kedua ada keamanan jaringan. Tantangannya yaitu keamanan adalah masalah penting yang dihadapi dalam arsitektur TCP/IP. TCP/IP tidak menyediakan tingkat pengamanan yang cukup kuat terhadap ancaman seperti peretasan, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, atau penyusupan ke dalam komunikasi data. Protokol TCP/IP sendiri tidak dirancang dengan fokus keamanan yang mendalam, sehingga rentan terhadap berbagai serangan di lapisan transport dan internet. Dengan itu, dikembangkan lagi nih, untuk meningkatkan keamanan, berbagai protokol tambahan telah dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam ekosistem TCP/IP. Nah, misalnya tuh IPsec untuk enkripsi dan autentikasi IP, TLS atau SSL untuk mengenkripsi data dalam aplikasi, dan firewall untuk memfilter
trafik berbahaya. Selain itu, pengembangan teknologi baru seperti VPN, Virtual Private Network, dan sistem deteksi intrusi juga membantu memperkuat keamanan jaringan berbasis TCP/IP. Nah, di sini ada kesimpulannya ya. Model TCP/IP adalah jembatan penting menuju konektivitas digital. Dengan memahami dasar-dasar dan tantangan yang ada, kita dapat memanfaatkan potensi jaringan dengan lebih baik. Nah, dengan itu mari kita terus menjelajahi dunia digital ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.